3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Epidemiologi Penyakit. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Denuca Anggunia Putri, NIM 056, Yulia Rahmadani, NIM 070, Nurul Rifka Hanifah, NIM 081, saya sendiri Antika Dila Safitri, NIM 048, Adi Mas Wahyu, NIM 045, Aura Putri, NIM 060. Pengertian epidemiologi penyakit. Epidemiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang sifat dan perkembangan suatu patogen, interaksi antara patogen dan inang, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Epidemiologi merupakan suatu ilmu yang dapat dijadikan dasar dalam pengendalian penyakit. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi epidemiologi penyakit pada tumbuhan itu ada 2 faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu sendiri adalah faktor yang berada dalam tubuh organisme seperti organ tubuh dan keadaan fisiologisnya. Pada tanaman, itu biasanya tingkat ketahanan genetik atau kerentanan inang, yang kedua yaitu derajat keseragaman genetik tanaman inang, yang ketiga yaitu tipe tanaman budidaya, dan umur tanaman inang. Sedangkan pada faktor luar itu adalah faktor yang berada di luar tubuh organisme yang mempengaruhi langsung dan tidak langsung, yaitu faktor fisik, biotik, dan makanan. Itu biasanya seperti iklim, ada suhu, cahaya, kelembapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses terjadinya epidemiologi penyakit. Yang pertama ada inokulasi atau penularan. Nah, inokulasi sendiri itu adalah kontak antara patogen dengan tanaman. Langkah-langkah yang terjadi pada proses inokulasi dimulai dari inokulum patogen sampai ke permukaan tubuh tanaman inang melalui perantara angin, air, serangga, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang melalui 4 cara, yaitu secara langsung, menembus permukaan tubuh tanaman, kedua melalui lubang-lubang alami, ketiga melalui luka, dan keempat melalui perantara. Proses yang ketiga yaitu pre-entry. Nah, sebelum patogen dapat menembus jaringan inang, spora itu harus berkecambah dan tumbuh di permukaan tanaman. Yang keempat, entry. Patogen mengeksploitasi setiap jalur yang mungkin untuk masuk ke inangnya, walaupun spesies patogen individu cenderung memiliki metode yang lebih disukai. Yang kelima, konsep gen untuk gen. Konsistensi tanaman inang dan patogennya koeksis di alam menunjukkan bahwa keduanya telah berkembang bersama. Penetrasi tidak selalu menyebabkan infeksi. Penetrasi juga bisa secara langsung atau melalui luka ataupun melalui lubang-lubang alami. Dan yang keenam adalah infeksi. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel jaringan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada proses infeksi, di mana proses infeksi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-entry, entry, dan kolonisasi. Proses infeksi dipengaruhi oleh sifat patogen, inang, dan lingkungan luar. Jadi, jika apabila salah satu tahapan
proses infeksi dihambat oleh faktor-faktor ini, patogen tidak akan menyebabkan penyakit pada inang. Yang nomor 8 yaitu ada invasi, di mana invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadinya infeksi. Patogen tanaman melakukan perkembangbiakan menggunakan beberapa cara. Contohnya pada jamur dengan membentuk spora, tumbuhan parasit melakukan perkembangbiakan menggunakan biji, bakteri dan mikroplasma berkembang biak dengan membelah sel, virus melakukan replikasi pada sel-sel tanaman inang, dan nematoda berkembang biak dengan bertelur. Jadi dapat dikatakan bahwa invasi adalah proses penyerangan jaringan secara interseluler. Yang kesembilan ada kolonisasi. Kolonisasi merupakan pertumbuhan dan reproduksi patogen. Yang ke-10 ada diseminasi. Diseminasi merupakan penyebaran patogen, berarti proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Ya, kemudian saya ingin menjelaskan tentang konsep segitiga penyakit. Di sini konsep segitiga penyakit pada dasarnya adalah konsep yang menunjukkan interaksi antara patogen, inang, dan lingkungan yang menyebabkan adanya penyakit pada tanaman tersebut. Nah, penyakit yang timbul ini terjadi tidak hanya oleh salah satu atau dua faktor saja, melainkan kombinasi dari ketiga faktor tersebut untuk menumbuhkan penyakit. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat tanaman atau inang yang rentan terhadap penyakit dan terserang oleh patogen yang virulen atau mematikan. Nah, tanpa adanya lingkungan yang sesuai untuk patogen tersebut tumbuh, maka tidak akan terjadi penyakit pada tanaman tersebut. Begitu juga dengan faktor yang lain, penyakit tanaman hanya dapat terjadi oleh gabungan patogen yang virulen, inang yang rentan, dan lingkungan yang sesuai. Untuk yang pertama yaitu dari tanaman inang. Jenis tanaman inang terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama tanaman rentan, yang kedua tanaman sekunder, yang ketiga tanaman primer, yang keempat tanaman alternatif, dan yang kelima yaitu tanaman perantara. Untuk patogen yaitu senjata yang dimiliki patogen terdiri dari dua. Yang pertama fisik mekanik dan yang kedua biokimia. Faktor patogen yang mempengaruhi yaitu yang pertama tingkat virulensi, yang kedua jumlah inokulum dekat inang, yang ketiga jenis reproduksi patogen, yang keempat ekologi patogen, dan yang kelima cara penyebaran patogen. Lalu untuk lingkungan, faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan epidemi yaitu yang pertama kelembapan, yang kedua suhu, yang ketiga pengaruh praktik dan tindakan pengendalian manusia, dan yang terakhir yaitu pemilihan ukuran dan persiapan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.